Shalom saudara kasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, dalam dunia teologis, orang yang tidak mengakui eksistensi Allah itu disebut sebagai ateis ya. Saya kira kita tahu semua saudara ya. Ateis itu artinya tidak, teis itu dari kata theos atau Tuhan. Artinya sebuah paham atau sebuah isme yang tidak mengakui tentang eksistensi Allah itu, atau tidak mengakui bahwa Allah itu ada, saudara, ataupun Tuhan itu ada, saudara ya. Nah, saudara, sebenarnya ketika kita mencermati secara filosofi, ketika ada orang mengakui sesuatu tidak ada, maka sebenarnya apa yang diakui tidak ada itu sebenarnya ada. Artinya begini, kalau Tuhan itu tidak ada, tidak perlu diakui tidak ada. Justru karena dia ada, maka diakui tidak ada kan oleh paham ini, saudara ya. Nah, saudara, paham ini beranggapan bahwa orang yang percaya adanya Tuhan itu adalah hanya sebuah ilusi atau sebuah obat untuk menenangkan jiwa manusia yang gelisah dari tuduhan-tuduhan hati nurani, saudara ya. Dan hati nurani itulah yang sebenarnya, saudara, menentukan ya bagaimana kita mempunyai sikap tentang pengakuan kita ataupun keyakinan tentang Allah, saudara. Nah, kalau kita cermati, saudara, sesungguhnya jauh di dalam lubuk hati nurani manusia yang terdalam, ada sebuah ruang di dalam diri manusia itu ingin mencari Tuhan, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan dan merenungkan tentang keindahan mencari Allah dalam hidup ini. Kita baca Mazmur 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada orang yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Padahal tidak ada yang mengejutkan, sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Saudara-saudara, Mazmur 53 ayat 1 sampai ayat ke-7 ini merupakan nyanyian pengajaran Daud yang menyoroti tentang kebodohan dan juga kebobrokan moral umat manusia akibat penolakan mereka terhadap Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat ke-5, di sini pemazmur ataupun Daud menggambarkan orang bebal, orang yang bodoh itu, mereka menyangkal keberadaan Tuhan di dalam hati mereka. Nah, saudara, paham ini ataupun keyakinan mereka tentang Allah itu, saudara, sangat mempengaruhi kepada moralitas mereka. Artinya bahwa sikap mereka tidak mengakui Allah ini, saudara, berujung pada kerusakan moral total, di mana manusia menjadi cemar dan tidak ada satupun yang berbuat baik di hadapan Tuhan. Kemudian surah ayat yang ke-6 itu, di sini Daud menjelaskan tentang konsekuensi daripada perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudara ya, ataupun hukuman Allah bagi orang-orang fasik. Bagian ini menyatakan realitas bahwa kejahatan tidak akan pernah luput daripada pengawasan Tuhan. Di sini kita melihat pemazmur menegaskan bahwa orang-orang yang menindas, orang-orang yang berbuat jahat, satu ketika saudara mereka akan mengalami ketakutan dan kehancuran yang luar biasa karena mereka menolak Tuhan, saudara. Tetapi saudara, kalau kita melihat sampai ke bagian terakhir, bagian firman Tuhan ayat ke-7, menarik sekali. Walaupun memang Daud di sini menyingkap tentang kelakuan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, lalu memberitahukan konsekuensinya bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah.
Di ayat yang ke-7, saudara, ada kabar baiknya, saudara. Di sini pemazmur menyampaikan bahwa masih ada pengharapan akan keselamatan yang Tuhan berikan bagi mereka yang merindukan Tuhan ataupun bagi mereka yang mencari Tuhan. Kemudian bagian ini ditutup dengan seruan kerinduan dan sukacita sang pemazmur akan pemulihan dan keselamatan yang datang hanya daripada Tuhan saja bagi umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan akan ada Allah atau tidak, saudara, itu sangat menentukan nilai moralitas seseorang, saudara. Mereka yang tidak mengakui tentang adanya Tuhan itu, saudara, mereka akan membuat batasan-batasan, norma-norma sesuai dengan kehendak bebas mereka untuk melakukan apa saja, saudara, ya. Apa yang mereka suka, apa yang mereka senang, saudara. Namun, saudara, Allah pasti membuktikan eksistensi dan otoritasnya dengan menghukum orang-orang yang fasik sebagai konsekuensi daripada penolakan mereka akan Tuhan. Nah, saudara, namun demikian selalu ada kabar baik bagi kita, saudara, ya. Artinya ada anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Anugerah Tuhan itu selalu cukup bagi kita, saudara, ya. Ketika seseorang, seburuk apapun dia, sebodoh apapun dia, ataupun sejahat apapun dia di masa lampau, saudara, ketika dia mempunyai kesadaran, dia membutuhkan Tuhan, dia ingin mencari Tuhan, saudara, dalam hidupnya, maka, saudara, dia akan menemukan Tuhan di dalam hidupnya, dan Tuhan akan memberikan pengampunan kepadanya, dan Tuhan memberikan pemulihan kepada orang-orang yang demikian, saudara. Ketika seseorang mengalami hidup yang dipulihkan oleh Tuhan, mengalami keselamatan jiwa daripada Tuhan, saudara, dia pasti mengalami yang namanya keindahan ketika dia mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan di dalam Zefanya pasal 2 ayat yang ketiga berkata begini, saudara. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi, ketika engkau punya kesadaran, engkau butuh Tuhan dalam hidup engkau mencari Tuhan, maka menemukan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang terus menguatkan kami dan memberkati kami hari ini. Jika selama ini kami sebagai orang yang tidak peduli tentang kehadiran Tuhan, tentang eksistensi Tuhan dalam hidup kami, ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami belajar untuk memiliki hati yang terbuka kepada Engkau, selalu rindu dan mencari Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Dan jadikanlah hari ini hari yang penuh berkat bagi kami sekalian, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.